Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah anak-anak. Kaifa halukum? Kullukum bi khairin insyaallah. Insyaallah anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita seperti biasa melanjutkan pelajaran ya. Pelajaran PAI Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halaman 57. Baik anak-anak, buka ya bukunya sambil mendengarkan suara dari Bapak. Dulu manusia itu tidak sama sekali ada yang tahu, tidak ada yang mengenal Allah. Siapa itu Allah? Mereka semua menyembah berhala, patung, api dan lain sebagainya. Padahal setiap manusia diperintahkan agar menyembah Allah semata. Pada hari Senin bulan Rabiul Awal, lahirlah seorang bayi mulia di kota Mekkah Al-Mukarramah dari pasangan Abdullah dan Aminah. Siapakah bayi itu? Bayi itu diberi nama Muhammad, dan anak-anak ketahui bahwa tahun itu dikenal dengan tahun gajah. Muhammad kecil hidup sebagai seorang yatim ketika beliau masih di dalam kandungan Aminah. Ayahnya meninggal dunia, dan setelah Muhammad kecil ini keluar dari kandungan ibunya, beliau masih kecil dan ibunya pun meninggal dunia juga. Walaupun demikian, yatim dan miskin, Muhammad kecil ini tidak berkecil hati. Beliau senantiasa gembira, jujur dan tidak pernah berdusta kepada siapapun, sehingga orang-orang di sana menjuluki Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin ialah orang yang terpercaya. Muhammad ini disukai banyak orang karena akhlaknya yang mulia, akhlaknya yang bagus, senantiasa jujur dan bersahaja, serta selalu giat dalam bekerja. Nah, singkatnya cerita, Allah Subhanahu wa taala ini mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi terakhir sebagai penutup para nabi. Maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wala rasula ba'dah. Anak-anak, untuk apa sih nabi dan rasul itu diutus? Jawabannya adalah untuk mengajak seluruh manusia di muka bumi ini agar menyembah kepada Allah semata. Karena masih banyak ya di bumi ini yang tidak mengenal Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengajak seluruh manusia di muka bumi ini untuk menyembah, mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi. Bagaimana sih kita agar bisa membuktikan bahwa kita ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, yang artinya apa? Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan keselamatan kepada beliau. Jadi anak-anak, jika guru ataupun yang lainnya anak-anak mendengarkan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik bagi kita karena akhlak beliau
yang begitu mulia. Pada usia 63 tahun, Nabi Muhammad SAW wafat di kota Madinah. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, meninggal atau wafat di kota Madinah. Nabi Muhammad SAW meninggalkan warisan yang abadi dan mulia untuk bekal hidup kita di dunia, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah, kita beriman kepada beliau dan mengikuti ajaran yang dibawanya sebagai bukti syahadat Rasul kita. Nah, itulah cerita singkat kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang dapat kita ambil di kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam: jadilah orang yang jujur. Kedua, jadilah orang yang amanah. Yang ketiga, jadilah orang yang sabar. Karena semua ini merupakan sifat dari sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikutilah jejak beliau. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.